kabar baik, sehat, walafiat Pak. Ada keperluan apa nih Pak? Kok tumben datang ke sini Pak? Oh iya Pak, kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan. Boleh kakak saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Bapak? Silakan Pak, jika ada yang bisa saya bantu akan saya bantu Pak. Oh jadi begini Pak, selama Bapak menjadi kepala sekolah SD untuk Bapak ini, adakah suatu masalah yang Bapak hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Bapak menceritakannya kepada saya beserta cara menyelesaikan masalah tersebut? Yang mana ya Pak? Sebenarnya sih banyak masalah yang menimbulkan dilema di sekolah. Ini aja Pak, yang dekat kemarin saat penerimaan peserta didik baru di mana seperti Bapak ketahui jumlah siswa yang daftar di SD tahun kemarin menurun. Tahun ini kami memperoleh 10 siswa. Dengan siswa-siswa tersebut maka kami memperoleh 1 orang saja Pak. Padahal Bapak tahu sendiri kan jumlah kami ada 9 orang. Dengan demikian terjadi jumlah guru yang lebih tahun ini. Padahal sebagian guru sudah sertifikasi. Jadi saya bingung saat itu antara akan memberhentikan guru yang belum sertifikasi atau mempertahankan mereka. Padahal kondisi keuangan tidak stabil jika murid yang diperoleh sedikit. Oh, lantas keputusan apa yang Bapak ambil? Bersama dengan wakil kepala sekolah saat itu kami mempertahankan guru PTT yang ada yang belum sertifikasi, tapi dengan konsekuensi mereka memperoleh jumlah jam sedikit yaitu 6 sampai 8 jam per minggu. Kami juga mempersilakan kepada guru PTT jika mereka mencari tambahan jam di sekolah lain. Wah, itu keputusan yang sangat solutif ya Pak. Jadi begini Pak, dalam modul yang kami pelajari ada 2 jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan dilema kebenaran lawan kebenaran, dan rujukan moral yang merupakan kebenaran lawan kebenaran. Nah, kalau menurut Bapak, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang muncul ini? Mana yang berupa dilema etika dan mana yang berupa rujukan moral, Pak? Biasanya sih saya lihat dulu kasusnya Pak, jika kasus ini berhubungan dengan ranah hukum berarti ini rujukan moral. Tetapi jika tidak berhubungan dengan ranah hukum, itu adalah dilema etika. Apalagi jika dampaknya memang besar di satu sisi dan besar di sisi yang lainnya. Jadi sudah bisa dipastikan itu adalah dilema etika. Oh, jadi seperti kasus dilema etika yang Bapak hadapi tadi ya Pak, apakah mempertahankan DTT atau memperhentikannya? Di mana keduanya keputusan yang benar dan tidak melawan hukum ya Pak? Iya betul sekali Pak. Berarti selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan terutama untuk kasus-kasus dilema kepentingan yang sama-sama mengambil kewajiban? Menurut saya lebih memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi Pak. Adakah langkah-langkah atau strategi yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan masalah dilema etika seperti itu Pak? Untuk masalah seperti itu biasanya saya memerlukan 3 tahapan, di mana yang pertama mengkonfirmasi masalah itu kepada yang berkepentingan, yang kedua berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru-guru, dan yang ketiga saya merefleksikannya. Adakah yang anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Saya rasa Pak semua efektif jika kita melakukan komunikasi dengan baik kepada semua pihak yang berkepentingan.
Adakah tantangan yang dihadapi Pak saat mengambil keputusan di dalam etika Pak? Tantangannya satu Pak, jika tidak ada salah satu pihak yang tidak terbuka, dari kali-kali problema ini harus ada keterbukaan semua pihak untuk menyelesaikan masalah itu. Oh iya Pak, terima kasih ya Pak untuk kesempatan wawancaranya. Terima kasih kembali Pak. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Oh iya, ini ya Bu, kebetulan saya ada tugas wawancara beberapa kepala sekolah terkait praktik pengambilan keputusan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan pada Ibu? Boleh Pak, silahkan. Jadi begini Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baiklah, sebagai seorang pemimpin di sebuah instansi pendidikan pasti akan beragam kasus yang akan kita hadapi, baik itu kasus yang keduanya benar tetapi saling bertentangan, yang dikenal sebagai dilema etika, ataupun kasus yang salah satunya benar dan yang lainnya salah. Kedua kasus tersebut Bapak harus dapat diidentifikasi dengan benar agar tidak ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Caranya yaitu dengan mengidentifikasi yang mana dari kedua kasus tersebut adalah dengan memahami masing-masing kasus. Kemudian tentu saja untuk memahami kasus-kasus tersebut saya harus berkomunikasi dengan pihak yang terlibat. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan rujukan moral atau dilema etika. Oh ya begitu ya Bu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama membangun nilai kebaikan? Untuk pertanyaan yang kedua, untuk kasus dilema etika ini, yang pertama saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, kemudian membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau untuk banyak orang. Kemudian mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesalahan, yang apakah ada rasa adil atau belas kasihan, apakah berdampak untuk saat ini atau seterusnya. Oh, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Baiklah, langkah-langkah yang dilakukan, yang pertama suara hati dan nalar harus sejalan, Pak. Hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Kemudian dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Jadi tahap berikutnya yang dilakukan melakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan menentukan peluang. Lalu buatlah keputusan. Lalu keputusan itu ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada. Insyaallah dalam bimbingan ilahi, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang bertanggung jawab. Ya, jadi hal-hal apa saja selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang paling efektif yaitu dalam kasus pengambilan keputusan
dengan dilema etika yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahan dan membangun kebijaksanaan. Oh begitu ya Bu. Jadi apa saja selama ini merupakan tantangan dan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus tersebut Bu? Tantangannya hasil keputusan yang diambil mungkin akan ada pihak-pihak yang tidak menerima sepenuhnya. Nah, prosesnya untuk dapat memahamkan sebagian orang dan untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan, serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Jadi Ibu, apakah Ibu memiliki suatu tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan? Bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada Pak, tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan tentunya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Jadi adakah seseorang atau faktor-faktor apa selama ini yang mempermudahkan atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus tersebut? Yang pertama komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, kemudian pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan tersebut? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka bisalah kita mengidentifikasi jenis kasus. Harus bisa dilakukan lebih awal dengan melakukan pengujian. Lalu lakukan pengujian benar lawan, benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih, sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Oh, bagus sekali ya Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya hari ini, atas kesempatan wawancaranya hari ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya Bu. Iya, sama-sama Pak.